Walaupun sudah ada 3 orang yang gugur, bukan karena kalah dalam perjuangan, bukan karena kalah dalam pertarungan, tetapi karena pengkhianatan. Tapi yang lain tetap melanjutkan perjuangan, dan ini membuat kubu Jokowi pusing. Dan saya ingin tegaskan bahwa yang mengemis perdamaian restoratif justice itu pada pokoknya adalah kubu Jokowi, dan dengan motif agar kasus ini bisa dihentikan dengan beberapa indikator. Pertama, memang benar saudara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang datang ke Solo, termasuk Rizmon Sianipar yang datang ke Solo. Tetapi kedatangan itu tidak terjadi tanpa sebab. Egy Sujana sebelumnya dinego oleh orang-orang kubu Jokowi, Darmizal dan juga Rahmat dari Reco, relawan Jokowi, yang itu kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan di Solo di tanggal 8 Januari 2025 yang lalu, kemudian ditindak 2025 Januari ya 2006 yang lalu, kemudian ditindaklanjuti dengan pengajuan permohonan restoratif justice tanggal 13 Januari dan keluar SP3 tanggal 15 Januari 2026 yang lalu. Yang kedua, saudara Rizmon Sianipar itu tidak akan pernah mengajukan permohonan restoratif justice dan mengemis damai kepada Joko Widodo sebelum ada gerakan dari kubu Jokowi yang melaporkan saudara Rizmon Sianipar dengan dugaan pemalsuan dokumen ijazah S2 S3 Yamaguchi di Jepangnya, termasuk dugaan pemalsuan surat keterangan kematian dirinya di universitas tersebut, yang kemudian itu ditindaklanjuti dengan apa, deklarasi kekalahan telak dari Rizmon. Dan sayangnya saudara Rizmon Sianipar selain mengaku kalah pada Jokowi juga menjadi pengkhianat. Dia tidak saja damai demi fokus untuk tujuan MP3, dia juga menyerang perjuangan dari kawan-kawan yang dulu mendukung dia. Dulu kita berjuang juga untuk dia. Nah, karena itu kami simpulkan bahwa hari ini kepada seluruh rakyat Indonesia, kasus ini berbelit-belit, biang keroknya Jokowi, bukan kami. Kami sudah siap untuk menghadirkan bukti, saksi, ahli, dan segala yang berkaitan dengan proses hukum ini di pengadilan yang terbuka untuk umum. Dan kenapa motifnya? Karena kami ingin juga keyakinan yang hari ini kami yakini ijazah ini bermasalah juga dapat diyakini oleh masyarakat setelah melalui proses persidangan dan melihat langsung barang yang bermasalah itu. Kami sudah melihatnya di tanggal 15 Desember 2025 yang lalu saat gelar perkara khusus. Barangnya tidak beda. Dan terakhir, kami minta kepada seluruh rakyat untuk tetap bersabar. Yuk kita dukung Pak JK. Dan apa yang diserukan oleh Pak JK agar saudara Joko Widodo menunjukkan ijazah konon asli miliknya, agar apa, polemik ini bisa segera selesai. Kalau dia benar, maka Roy Suryo biar menanggung konsekuensi hukum. Kalau dia salah, biar dia segera dipenjara. Karena apa? Tidak boleh seperti yang beredar di sosial media, anak-anak kecil sekarang tidak punya insentif untuk sekolah, untuk belajar. Kenapa? Ngapain capek-capek sekolah? Ngapain capek-capek belajar? Uang ijazah palsu saja bisa jadi presiden. Ngapain? Kita bisa aja beli di UGM. Nah, ini kita nggak mau yang seperti ini. Jadi jangan anggap sepele kasus ijazah palsu. Itu pengantar dari saya. Selanjutnya kepada Pak Roy Suryo yang hari ini juga wajib lapor. Silakan Pak. Langsung saya? Ya. Oke. Nanti yang lain menyusul. Baik. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya berdiri di sini bersama dengan teman seperjuangan saya, ya, Bu Kurnia Triwani, dan juga salam dari Pak Rizal Fadila, salam dari Mas Rustam Effendi, yang kami satu satu grup pembela, yaitu TAKA, itu mengaturkan salam juga dan selamat Hari Raya untuk teman-teman semua yang belum dapat ketemu langsung, ya. Dan juga di sana ada sahabat kita juga, ya, Dr. Tifa, yang juga dibantu oleh teman-teman lawyer yang lain. Artinya gini, tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Kosidudin dan teman-teman lawyer yang luar biasa di sini adalah pernah juga dituliskan oleh Mas Lukas Suwarso. Nah, kayak gini, ya. Kalau dulu hanya 2, kalau sekarang 3. 3 tuyul beda nasib. Ya. Yang 2 tuyulnya sudah, ini yang gembira. Karena udah dapat SP3 dia. Yang 1 gigit jari. Oh. Ya. Nah itu karena belum sampai dengan saat press conference ini belum ada SP3, ya, dan itu memang sudah pantas untuk diterimanya. Karena apa? Pengkhianatan yang dilakukannya itu luar biasa menyakiti kami semuanya, ya, luar biasa menyakiti, apalagi teman-teman lawyer ini semuanya yang dengan segala daya, segala upaya pro bono, bahkan mereka ini terus terang saja saya katakan tanpa rasa malu saya, mereka itulah yang justru mengeluarkan tidak hanya usaha, tapi juga dengan dana untuk juga kemudian datang ke sini bersama-sama, kita makan di kantin bersama-sama, kita sholat bersama di masjid Polda, dan juga kita terus bersama tiap hari, tiap malam, dan lain sebagainya. Makanya
saya singkat saja ya. Tadi yang disampaikan oleh Mas Ustadz Kosinudin sebagai koordinator tim non litigasi kami bersama dengan Pak Petrus Celestinus koordinator litigasi adalah kami mendukung penuh ya upaya pelaporan dari Bapak Wakil Presiden kita yang ke-10 dan ke-12 yaitu Bapak Muhammad Yusuf Kalla untuk melakukan laporan, dan kemarin sudah diterima dengan di Bareskrim dengan STTL nomor 135/5/Bareskrim 2026. 135 ya STTL-nya ya LP ya sudah jadi LP ya. Bahkan memang sehari sebelumnya memang ada upaya ya untuk juga mengadukan para termul ya. Memang kemarin yang sudah tertulis dalam LP adalah nama Krismon Hasiolan Sianipar ya. Adapun tadi dikatakan, ini mohon maaf nih harus saya katakan sedikit ya sebagai referensi. Adapun kemudian dikatakan itu kan hanya AI ya. Yang memastikan itu artificial intelligence atau tidak itu biar nanti penyidik ya. Tidak boleh kita kemudian memastikan itu AI atau tidak, karena maupun itu AI, apa yang dilakukan Pak JK itu adalah sudah benar, dilaporkan dulu ya. Karena Pak JK sendiri mengatakan saya nggak tahu itu AI atau tidak. Nah ini gambarnya ya. Nah ini AI ya. Jadi ini ada videonya, dan kemudian berucap, dan AI itu mohon maaf nih tidak hanya menyerang pengkhianat ini, tapi juga menyerang sebagian di antara teman-teman semua. Ada teman Kompas yang juga dibikin IE-nya, Mbak Adisti, ya. Ada juga Mbak Cindy, ada juga teman dari TV One yang dibuatkan IE, ada teman dari Metro juga, ya. Ini sebelum kayaknya, juga lupa. Tapi artinya apa? Ini jahat banget. Kalau orang melihat AI, artificial intelligence kayak gini, itu bisa saja percaya. Kenapa menggunakan presenter? Karena presenter itu enak dilihat, ya. Kemudian bahasanya bagus, dan kemudian mudah dipercaya. Maka selain Rismon Hasiolan Sianipar yang dibuatkan AI, ya, maka harus diperiksa oleh kepolisian. Tapi yang jelas apa? Benar kata Pak JK bahwa kalaupun itu AI dan tidak, itu biarkan nanti diudik, adalah yang jelas statement itu ada. AI itu juga pasti ada yang membuatnya. Nah, sekarang siapa yang membuatnya? Tidak mungkin setan, tidak mungkin tuyul yang membuat AI itu kan, gitu. Jadi tetap AI-nya harus ada yang dan celakanya apa? AI itu pun diglorifikasi, ya, diglorifikasi oleh beberapa kelompok. Itu sudah disebut oleh pengacaranya Pak JK kemarin, ya. Termasuk juga misalnya apa? Oleh tuyul-tuyul, ya, oleh para termul, ya, salah satunya termul akut ini yang sempat mengglorifikasi, ya. Saya lupa nih siapa namanya. Kalau nggak salah namanya Andi Asuwan, ya. Nah, itu, ya. Loh, supaya jelas nanti nulisnya salah ya. Andi Asuwan, ya, gitu, ya. Nih, ya, gitu ya, jelas. Dan diglorifikasi oleh kelompok, ini fakta ini ya, oleh kelompok yang namanya adalah Ceboker Nusantara. Ya, itu kelompok YouTuber, tapi saya kok terlalu indah kata YouTuber. Ceboker. Dan celakanya apa? Ceboker Nusantara itu, ya, dilakukan upacara selamatan, ya, upacara setahunnya, dan itu oleh bekas presiden juga, ya, gitu, oleh bekas presiden kita di Solo beberapa hari yang lalu, ya. Jadi artinya dia ikut memberikan ucapan selamat dan potong tumpeng. Padahal ketua dari Ceboker Nusantara itu adalah orang yang namanya adalah, saya sebut aja nggak apa-apa, Agri Fanani. Agri Fanani itu nama palsunya, lengkapnya namanya Thoyib Fanani. Bang Toye, ya, dia sekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian di Solo, makanya dia menggunakan nama Agri karena pertanian itu adalah Agri, ya. Dan itu anggotanya, waduh, luar biasa hoaxnya. Nah, saya dalam waktu lain nanti akan mengungkapkan bagaimana itu, ya, tapi itu ada di Royal Official. Tapi artinya gini, yang jelas apa? Hari ini kita lakukan, ini salah satu contoh saja kontennya dari si Thoyib Fanani, ya. Tuh, TKW, ya. Isinya kayak gini nih, porno. Lah kok yang resmikan organisasinya bekas presiden, apa nggak malu dia bekas presiden itu? Ya itu kan luar biasa, ya. Nah, jadi poin yang kedua yang tadi disampaikan oleh koordinator non litigasi kami, Pak Kosinudin dan teman-teman semua, adalah apa? Kita mendukung penuh upaya dari Pak JK untuk kemudian menyampaikan saran sekaligus memaksa, ya, supaya bekas presiden ini menunjukkan ijazahnya yang sudah kami lihat di gedung ini tanggal 15 Desember lalu, dan itu 99,9% palsu. Tidak benar. Setelah itu ada salah seorang lawyer yang memaksa
si Omon itu untuk enggak, Omon itu keluar dari situ langsung bilang ke saya, maksud dia lihatnya gini, dia langsung bilang palsu mas, palsu. Iya palsu ya, 99,9% palsu. Saat itu secara langsung saya respon Rustam itu langsung mengatakan palsu, palsu. Apalagi fotonya jelas palsu. Tidak ada emboss asli. Jadi embossnya itu hanya printing. Emboss asli itu harus bisa diraba dan itu nggak bisa diraba. Dan kemudian tidak ada watermarknya. Jadi jelas betul ya, dan itu yang mau dipaksakan kepada kami untuk diakui. Jadi sekali lagi kita dukung statement Pak JK dan saya siap atau kami siap ya, bukan yang saya. Kami siap untuk mendukung, menjadi membantu, apakah itu menjadi saksi atau menjadi ahli ya dalam perkara ini. Karena sebenarnya semua data-data tentang Cemboker Nusantara, semua data-data tentang ijazah yang 99,9% palsu itu pun sebenarnya ada di tangan kita sudah. Ya, termasuk ada WA palsu. Di sisi lain nanti akan saya sampaikan di tim lawyer berikutnya karena itu menyangkut WA palsu yang mengatasnamakan Dr. Tifa. Tidak akan saya tukar di sini karena Dr. Tifa bukan kita pilih di sini, ya, gitu. Karena nanti akan kita semuanya juga. Tapi yang jelas apa? Jelas betul. Ini hal terakhir yang saya sampaikan, teman-teman semua. Kita pantas yakin karena tidak hanya Dr. Bonatua Silalahi, tetapi kelompok Bonjowi, bongkar ijazah Jokowi yang terdiri dari Ibu Lydia, ya, kemudian Bang Samsudin, kemudian juga Pak Petrus Celestina, Pak Lukas Luaso, Pak Petrus Celestina, itu sudah membongkar juga ijazah yang digunakan di tahun 2005 dan 2010. Jelas-jelas ini palsu karena ini fotokopi legalisasinya. Legalisasi itu harus ijazah asli. Maksudnya legalisasinya asli, capnya harus asli berwarna. Ini capnya foto dan ini sama persis. Jadi ini plek-ketiplek. Jadi ini hanya digunakan begitu saja 2 kali di fotokopi. Nggak boleh, ini harusnya ditolak. Dan format ijazahnya ini mengkeret, ya, men-squeeze. Itu nggak boleh itu dilakukan. Dan yang paling penting adalah finalnya yang ingin saya sampaikan, kami menolak keras ya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Kosimudin, ya gitu, bahwa jangankan apapun uangnya, apalagi apa uang haram. Wah, gitu. Kita tolak yang namanya anti uang haram. Ya, jadi mau itu 5 miliar, mau itu 10 miliar, itu adalah uang haram. Masya Allah kita tolak itu dan astagfirullah kalau kita dituduh gitu. Sama sekali tidak. Dan maju terus Pak Muhammad Yusuf Kalla dengan laporannya nomor 135/5/Bareskrim 2026. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ada tambahan? Ya. Ya, nanti ditutup dengan pembacaan pernyataannya. Oke, terima kasih Mas Roy. Ya. Ya, terima kasih Mas Roy, Bang Arda. Saya barangkali ingin menambahkan aja satu poin bahwa terkait dengan upaya hukum yang dilakukan oleh Pak Yusuf Kalla, sebenarnya ini menunjukkan bahwa ijazah ini memang benar-benar bermasalah, membuat gaduh satu negara karena tidak ada sikap negarawan dari Pak Jokowi untuk melakukan mitigasi risiko. Sehingga bangsa ini sejak pelantikan Presiden Prabowo Gibran itu tidak lagi fokus terhadap isu-isu pembangunan nasional, ya, pengentasan kemiskinan, MBG yang banyak bermasalah, ya kan, kemudian pengentasan kemiskinan yang angkanya tidak berhasil ditekan oleh pemerintah, pengangguran di mana-mana, janji pemerintah untuk menaikkan angka kerja di Indonesia, itu kita tidak lagi fokus ke situ. Energi bangsa ini habis 1 tahun belakangan ini hanya untuk mengupas, membahas ijazah yang bermasalah, yang saya kira cuma satu-satunya di dunia ada mantan presiden yang ijazahnya dipersoalkan, diperdebatkan, digunjingan hampir 1 tahun. Sebentar lagi ijazah ini akan berulang tahun, yaitu pada tanggal 30 April 2026. Nah, terkait dengan langkah Pak JK, kami seperti yang ditegaskan oleh Bang Aka tadi, kami mendukung. Mendukung itu bukan karena kami punya kepentingan hukum dengan Pak JK, tidak. Tapi kami mendukung karena memang isu-isu dan hoax yang diproduksi oleh kubu-kubu Pak Jokowi itu memang makin hari makin masif. Kami selama ini sebetulnya wait and see terhadap proses hukum ini. Kami fokus menyiapkan bukti-bukti, menyiapkan strategi pembelaan. Tetapi yang dilakukan oleh kubu Pak Jokowi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, justru mereka adalah perusahaan yang memproduksi banyak hoax, banyak isu dan bikin gaduh Republik ini. Mereka melakukan fitnah kemana-mana. Kami dituduh menerima uang. Angkanya nggak main-main. Isunya kemarin sudah dibahas di salah satu TV swasta, 50 miliar
Dan saya tegaskan hari ini, tadi juga ditegaskan oleh Bang Aka, Mas Roy, tidak ada 1 rupiah pun yang masuk ke kantong kami. Tidak ada donatur, tidak ada bohir. Dan ini ternyata berkelindan dengan apa yang sekarang sedang diupayakan oleh Rismon Sianipar untuk mendapatkan SP3. SP3-nya Rismon ini rupanya tidak mudah. Seperti ES dan DHL. ES dan DHL tidak ada perjanjian restoratif justice. Hanya datang ke Solo, understanding di antara kedua pihak, beberapa hari setelah itu keluar SP3 dan tidak ada permintaan maaf. Tetapi Rismon hari ini mendaki gunung yang sangat tinggi untuk mendapatkan RJ. Karena apa? Kalau kemarin kita lihat sudah ada penandatanganan kesepakatan RJ di Polda Metro Jaya, artinya ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh Rismon. Saya kira salah satu kewajiban yang harus dia penuhi adalah membuka siapa dalam di balik gerakan ini yang dituduhkan kepada kami. Ya. Rupanya ini tidak mudah untuk dia penuhi. Tidak mudah itu karena memang tidak ada. Sehingga sampai hari ini Rismon tidak mampu untuk mengungkap siapa yang ada di belakang gerakan ini, karena memang sejak kami memberikan pendampingan hukum, bahkan jauh sebelumnya dia telah melakukan penelitian 11.000 triliun % ijazah Pak Jokowi palsu. Memang karena nggak ada orang besar, tidak ada bohir, tidak ada tokoh besar, tidak ada orang yang punya pengaruh besar dalam gerakan ini. Sehingga Rismon sampai hari ini belum mendapatkan SP3 karena apa? Syarat-syarat yang diinginkan Pak JK itu belum dan tidak akan mampu. Pak Jokowi itu belum dan tidak akan mampu dipenuhi oleh Rismon. Salah satunya adalah terkait dengan ada pendana. Makanya yang dilakukan oleh kubu sebelah melalui youtuber yang suka memproduksi hoax itu adalah membuat AI. Iya. Karena apa? Karena seolah-olah Rismon lah yang kemudian telah memenuhi persyaratan RJ. Sehingga salah satunya ini dari si Toyib Hanani tadi ya. Nah, hal yang kedua, Mas Roy, ini penutup dari saya adalah Rismon, kau fokus saja kepada upaya untuk mendapatkan SP3 segera. Tidak usah lagi menyerang siapapun. Apalagi kemarin ada nama-nama tokoh besar yang disebut oleh Rismon. Akhirnya apa yang terjadi? Bukannya kamu akan tidur nyenyak setelah mengajukan restoratif justice, tetapi kamu justru hari-hari ke depan tidurmu tidak akan nyenyak. Karena apa? Kamu akan menghadapi perkara-perkara hukum berikutnya. Laporan Pak JK sudah naik ke Mabes Polri. Mungkin saja dalam waktu dekat, saya sampaikan, akan ada pihak-pihak yang juga melaporkan Rismon terkait dengan dugaan tindak pidana menyampaikan keterangan sebagai ahli di bawah sumpah, dan keterangan itu diduga adalah keterangan palsu yang diberikan di KIP, yang diberikan di Pengadilan Negeri Surakarta dalam gugatan CLS. Siap-siap mungkin akan ada pihak-pihak baru yang akan melaporkan kami. Jadi pengkhianatan yang dilakukan oleh Rismon karena beliau telah mendeklar dirinya bahwa beliau bersedia untuk dicap sebagai pengkhianat, kamu harus membayar mahal. Ya, kamu harus membayar mahal. Langkah hukum kamu yang hari ini belum mengantongi SP3 sudah dilaporkan Pak JK, dan ke depan mungkin kamu juga akan dilaporkan dengan dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di Pengadilan Negeri Solo dengan pasal 373 KUHP, ancaman pidananya 7 tahun. Sehingga fokus saja kepada SP3, tidak perlu menyerang pihak-pihak, karena saya tahu ini titipan untuk kamu mendegradasi perjuangan ini. Itu bukan karena keinginan kamu yang murni, tetapi itu karena ada titipan dari kubu sebelah, mungkin sebagai syarat untuk mendapatkan SP3. Sehingga kamu tetap mendayung di antara dua karang yang tajam. Mungkin itu pesan saya terakhir kepada Bang Rismon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Samsir dulu. Geser ke tengah, Bang. Geser aja. Lokir. Bang Gofur ke sono, gantian aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rekan-rekan semua. Proses hukum yang terjadi, yang dalam proses hukum ini tentang ijazah palsu ini, tentang ijazah Jokowi ini tidak hanya berlangsung di sini. Ya, di sini di beberapa tempat seperti di Surakarta itu juga berlangsung sidang TRS ya. Itu juga dibuat, termasuk juga di
Dikip Komisi Informasi Publik itu juga dibahas di sidang dan baru saja kita mendapatkan hasil. Jadi saya menanggapi seperti yang disampaikan Pak Muhammad Haji Yusuf Kalla, Wakil Presiden kita Haji Muhammad Yusuf Kalla. Haji Muhammad Yusuf Kalla yang mengatakan kalau dia datang sengaja ke tempat ini, bukan ke tempat ini ya, Baris Krim ya, di Baris Krim untuk melaporkan proses hukumnya. Dan dia mengatakan kalau masalah ijazah saudara Joko Widodo ini sudah berlaku cukup lama, sehingga sudah membuat gaduh dan membuat perpecahan anak bangsa di sini. Jadi seperti yang ada di sini juga proses hukum yang di sini yaitu telah melewati proses hukum pemeriksaan dan lepasan berkas ke kejaksaan dan itu kembali lagi. Nah kemudian juga hasil dari sidang diktif itu baru kita dapatkan kalau benar-benar ijazah saudara Joko Widodo pada saat dia mendaftar sebagai persyaratan menjadi wali kota maupun sebagai gubernur maupun presiden 2 periode itu betul-betul kita dapatkan dokumen yang benar-benar kita dapatkan dari lembaga resmi pemerintah, yaitu dari KPU Jakarta, KPU DKI dan KPU Pusat. Jadi ini sudah diperiksa oleh Bapak Roy Suryo dan menyatakan kalau ijazah ini bermasalah, legalisasinya bermasalah karena ukurannya juga tidak sesuai, kemudian tidak ada tanda tangannya, tidak ada tanggalnya dicap, dan kemudian juga yang dua dari KPU di Surakarta itu hanya fotokopi. Jadi memang disampaikan oleh Pak Roy Suryo berkali-kali kalau ijazah ini adalah ijazah 99,9% palsu. Jadi seperti juga berkas yang dikembalikan dari kejaksaan untuk melengkapi bukti-bukti yang diajukan dari penyidik di sini, termasuk juga tentunya kita juga setelah 2 kali menyampaikan surat ke Polda Metro Jaya ini untuk melakukan pemeriksaan digital forensik yang independen. Tapi tentunya dari sini pun mestinya Polda Metro Jaya kalaupun akan melanjutkan proses ini untuk melimpahkan kembali ke kejaksaan agar itu dilakukan, karena memang kita sudah dapatkan seperti ini. Dan itu juga tadi disampaikan kalau pada saat tanggal 15 Desember 2025 itu melihat dengan mata kepala sendiri kalau ijazah Jokowi yang memang disita di Polda Metro Jaya ini adalah ijazah seperti ini. Jadi untuk itu ya kita sama-sama kita tunggu ya memang betul yang sampaikan Pak Muhammad Haji Yusuf Kalla agar Bapak Jokowi Haji Muhammad Yusuf Kalla agar menjadi negarawan seperti beliau tentunya ya. Menunjukkan seperti Pak Asrul Sani. Seperti juga Pak Asrul Sani di Mahkamah Konstitusi ya. Seperti Pak Obama Datang menyerahkan tidak sampai berlarut-larut perpecahan dan kegaduhan di negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembacaan pernyataan oleh Bu Susi, ada sopan pesan dulu. Bu Susi, Bu Kurnia nanti pembacaan. Ayo sahabatku, Yang bercanda. Oh iya. sekarang kita masih kata-kata satir dari beliau yang sudah 4 bulan yang lalu tuh kita terima dan itu guyonan. Kok bisa dianggap itu serius ya? Soal 20 miliar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin itu saya sempat nonton di tayangan televisi bahwasanya Rasman ini menyatakan bahwa memang dia tidak sebutkan hanya inisial, tapi saya akui itu saya. Iya. Jadi mana ada orang mau RJ ngaku-ngaku ke saya gitu kan. Jadi Rasman ini kegeeran Rasman ini gitu loh. Kalau saya mau RJ ngapain emang Mas dengan Rasman? Emangnya Rasman itu siapa gitu loh. Masih banyak lagi orang penting. Saya tahu Rasman itu dia terpidana, udah divonis dia. Jadi buat Rasman, tolong jangan kegeeran, nanti saya buka semuanya. Makanya ada kalimat saya, ini melalui jenderal atau Rasman. Artinya ada jenderal dong. Gitu. Ada sesuatu yang akan saya mainkan gitu. Kalau saya mau RJ, nggak sama Rasman, banyak yang nawarin saya RJ. Para Tabas, pengacara perempuan, Ketum Rejo, Bang Darmizar, udah Darmizar. ditawarin ya, bukan Iya, minta. bukan saya minta, ditawarin gitu loh. Ini kalau saya minta sama Rasman, aduh mohon maaf,
Pak Rasman, kamu itu siapa gitu loh, nggak penting gitu loh. Mantap. Kalau mau RJ dengan saya, kalau mau RJ dengan saya tantang terbuka. 100 triliun kita terbuka. Biar publik tahu siapa yang membutuhkan RJ ini, Jokowi atau kami. Mantap. Saya tantang Jokowi di pengadilan, itu selalu saya bilang. Dan saya selalu menyatakan bahwasanya ijazah itu ada yang buat. Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo. Nah, kira-kira Di mana, Bang? di Pasar Pramuka. Yang nanti insya Allah akan kita laporkan orang-orang yang telah saya investigasi, siapa orang-orang itu yang ikut turut serta, bahkan intelektualnya di balik itu. Kita tunggu aja. Jadi makanya saya merasa sampai hari ini polisi agak ragu-ragu ini. Karena apa? Dia tahu sebenarnya itu palsu kok. Prabowo juga tahu itu palsu kok. Berdasarkan pernyataan Edi Mulyadi, Bang Rajasa. Jadi kasus ini saya rasa Jokowi minta maaf aja pada rakyat udah gitu. Jangan dia melaporkan ke saya, dia tarik-tarik saya untuk RJ. Itu apa itu? Jokowi ini bukan siapa-siapa. Udah nggak kuat, bukan presiden. Jangan lagi diketek-keteknya Jokowi yang bau gitu loh. Gitu. Nah, jadi untuk Rasman, jangan GR. Kamu itu dibohongin oleh orang lingkungan kamu sendiri gitu loh. Nanti saya mainkan lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Terakhir pembacaan pernyataan ya. Ada ini pembacaan pernyataan. Terus Pak Rustam, sebelum Bu Kurnia, tadi karena ini gambarnya sempat ngusap ya. Ini gambar perayaan ulang tahun 1 tahun Ceboker Nusantara dihadiri oleh bekas presiden. Ini bekas presiden. Kemudian di ketua Ceboker Nusantara tadi, dan ini salah satu komentar dari wartawan senior, 2 wartawan senior, Mbak Abi Gupta dan Mbak Mas Hersu. Ya, lihat komentarnya. Ketuanya kreator konten mesum. Memang mesum ini. Ada di sini coba Pak, lihat Pak. Oke, silakan Bu Kurnia. Ya, karena ini tadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis tentang dukungan penuh kepada Bapak Wapres Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Haji Muhammad Yusuf Kalla atau JK terkait pelaporan terhadap Saudara Rismon Hasiholan Sianipar, sekaligus bantahan atas tuduhan ada pihak yang mendanai perjuangan membongkar kasus ijazah palsu Jokowi. Sebagaimana diketahui, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla atau JK, Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-10 dan ke-12, melaporkan Saudara Rismon Hasiholan Sianipar ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tuduhan mendanai Roy Suryo dan kawan-kawan dalam perjuangan membongkar kasus ijazah palsu Jokowi. Tuduhan secara umum juga dialamatkan terhadap tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis yang menjadi tim penasehat hukum Roy Suryo dan kawan-kawan. Berkenaan dengan hal ini, kami tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis selaku tim penasihat hukum Roy Suryo dan kawan-kawan menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. Pertama, kami mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh oleh Pak JK yang melaporkan Saudara Rismon Hasiholan Sianipar ke Bareskrim Mabes Polri karena serangan personal kepada Pak JK. Baik terkait tuduhan mendanai perjuangan membongkar kasus ijazah palsu Jokowi dengan nominal 5 miliar rupiah atau nominal lainnya terkategori tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan dengan sangat jahat, sangat keji, dan tidak bermoral. Dugaan fitnah dan pencemaran itu sangat patut diduga dilakukan oleh Saudara Rismon Hasiholan Sianipar karena sebelumnya yang bersangkutan juga telah melakukan tindakan serupa yang sangat jahat, sangat keji, dan tidak bermoral melalui manuver melakukan perdamaian dengan kubu Jokowi dan menyerang balik rekan-rekan yang saat ini sedang berjuang membongkar kasus ijazah palsu Jokowi hanya untuk tujuan agar mendapatkan SP3. Bantahan Saudara Rismon Hasiholan Sianipar maupun kuasa hukumnya Jahmada Girsang yang mengklaim video yang beredar adalah editing hasil artificial intelligence atau AI
atau AI tidak bernilai karena sebelum ada laporan Pak JK, pihak Rismon Sianipar dan kuasa hukumnya tidak pernah membantah. Sehingga segala bantahan dan sanggahan Rismon Hasilan Sianipar dan kuasa hukumnya tidak bernilai. Dan silakan agar disampaikan nanti di muka pengadilan. Kami berkeyakinan laporan terhadap Rismon Hasilan Sianipar akan berujung status terpidana. Sebagaimana laporan keluarga Pak JK sebelumnya terhadap saudara Sylvester Matutina. Sayangnya hingga saat ini terpidana inkrah Sylvester Matutina tidak kunjung dieksekusi oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kedua, sebagai komitmen dukungan penuh kami baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik atas nama klien prinsipal dan penasihat hukum, menyatakan siap dan bersedia untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak ada kaitan atau hubungan Bapak JK dengan kami maupun dengan perjuangan membongkar ijazah palsu Joko Widodo, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik hubungan supervisi dan atau support dana, baik senilai 5 miliar rupiah maupun nominal lainnya. Sekaligus kami menegaskan bahwa perjuangan kami dalam membongkar kasus ijazah palsu Jokowi adalah murni panggilan hati. Tidak ada yang mendanai, melainkan sebagai bentuk kerisauan anak bangsa yang khawatir Indonesia akan tercoreng sejarahnya dengan adanya legacy noda hitam akibat pernah dipimpin presiden 2 periode berijazah palsu. Sekali lagi kami tegaskan bahwa tim advokasi anti kriminalisasi, akademisi dan aktivis atau TAAKA tidak pernah meminta dan menerima uang, baik dari Pak JK atau dari pihak manapun, baik senilai 5 miliar maupun jumlah nominal lainnya. Tuduhan terhadap kami menerima uang kami tegaskan pula sebagai fitnah yang sangat keji, sangat jahat, dan sangat tidak bermoral. Ketiga, kami setuju, sependapat, dan mendukung penuh seruan Bapak JK agar saudara Joko Widodo selaku pelapor untuk menunjukkan ijazahnya ke publik agar kasus ini bisa segera selesai dengan cara yang paling elegan dan bermartabat. Mengingat rakyat juga butuh dan memiliki hak konstitusional untuk mengakses dokumen yang pernah digunakan untuk memperoleh jabatan publik sebagai Presiden Republik Indonesia, sekaligus agar rakyat segera memiliki keyakinan tentang keabsahan dokumen ijazah yang selama ini disimpan oleh saudara Jokowi. Meskipun demikian, kami selaku penasihat hukum dan prinsipal sudah melihat dan makin meyakini bahwa ijazah Jokowi palsu. Karena pada saat gelar perkara khusus pada tanggal 15 Desember 2025 lalu, kami diperlihatkan dokumen bukti ijazah S1 milik Jokowi yang disita Polda Metro Jaya. Karena foto dalam dokumen ijazah yang maksud tidak lain dan tidak bukan adalah foto yang ada pada dokumen ijazah yang selama ini telah beredar luas, yaitu ijazah dengan foto seorang lelaki berkacamata dan berkumis tipis yang diklaim sebagai saudara Joko Widodo. Keempat, dengan tidak kunjung ditunjukkannya ijazah Jokowi, baik di sidang perkara Bambang Tri dan Gusnur, sidang KIP, dan sidang CLS di Solo, dikaitkan dengan banyaknya manuver yang ditempuh kubu Jokowi, baik dengan mengedarkan fitnah dan mencemarkan tentang pendanaan kasus ijazah palsu, serangan personal dan bersifat pribadi, hingga nyaris 1 tahun laporan Jokowi di Polda Metro Jaya tak kunjung bergulir di pengadilan, makin menguatkan keyakinan publik bahwa Jokowi tidak memiliki ijazah S1 asli, hanya mengulur waktu, menghindari proses pembuktian di pengadilan, sekaligus mengalihkan isu dan permasalahan pada hal-hal yang tidak ada korelasinya dengan kasus ijazah palsu. Karena itu, upaya kubu Jokowi yang menggerakkan sejumlah buzzer dan YouTubers hingga orang yang berstatus terpidana untuk melawan perjuangan membongkar kasus ijazah palsu Jokowi cukuplah untuk menjadikan dasar dan keyakinan tambahan bahwa ijazah Joko Widodo memang benar-benar bermasalah. Demikian pernyataan ini kami sampaikan. Terima kasih. Jakarta, 9 April 2026. Tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis tertanda Petrus Salistinus Sarjana Hukum, Koordinator Litigasi, Ahmad Kosinudin Sarjana Hukum, Koordinator Non Litigasi. Terima kasih. Oke, cukup ya. Terima kasih. Oh, ada. Apa?
soal pernyataan itu yang video heboh itu udah sempat tabayun belum dengan Bang Rismon? Kalaupun sudah, apa yang disampaikan Bang Rismon ke teman-teman itu satu. Terus yang kedua, ada rencana nggak buat ngajuin Rismon juga dengan tudingan ada dana itu? Ya, yang pertama, kami tidak membutuhkan tabayun dari Saudara Rismon karena statementnya sudah disampaikan Saudara Rismon kepada publik, di mana Rismon mengklaim itu adalah AI begitu. Jadi kami tetap mendukung Pak JK karena AI atau tidak itu bukan kompetensi orang yang apalagi hari ini statusnya sebagai terlapor. Itu adalah kompetensi penyidik di mana penyidik nanti akan meminta keterangan ahli, yang keterangan ahli itulah yang akan memberikan kesimpulan apakah itu benar AI atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, terlepas itu AI tetap ada aktornya sehingga kami juga mendorong agar penyidik tidak hanya memproses Saudara Rismon Syarifar, tetapi juga orang-orang yang terlibat dalam memproses video tersebut. Jadi sesuai dengan ketentuan pidana bukan hanya pelaku tapi juga turut serta perbantuan dan siapapun yang ikut dalam hal ini. Kami duga mendanai juga karena kalau tidak ada yang mendanai juga tidak jalan dugaan kami terkait video tuduhan kepada Pak JK juga harus dituntut, diusut. Yang kedua tadi pertanyaan berkaitan apa lupa saya? Siapa yang akan diajuin? Oh ya, berkaitan dengan pengaduan, kami merasa bahwa ada kepentingan hukum yang berkorelasi sangat erat dengan Pak JK. Jadi kami akan sangat merepotkan penyidik kalau juga nanti membuat laporan serupa dengan objek yang sama. Maka kami berkomitmen untuk bersinergi dengan menjadi saksi. Ketika kami yang dituduh mendapat dana dari Pak JK, kami memberikan keterangan tidak, Pak JK juga tidak, itu kan menjadi bukti yang cukup bagi Pak JK untuk menguatkan laporannya. Tinggal ya pihak yang terlapor ini bagaimana cara dia membantah atas apa yang selama ini sudah beredar. Jadi dua hal itu yang kami tekankan. Silakan. Ya, saya tambahin, kenapa kami tidak perlu bertabayun? Karena ada statement Saudara Omon dengan ini Andi Aswan ini ya, di rekamannya, bahkan dia mengatakan kalau mau usut dulu sumber pendananya. Berarti secara eksplisit dia mengatakan dia ikut menuduh ada 50M itu. Ya, jadi jelas betul ini jahat banget ya. Jadi nggak perlu kami lakukan tabayun. Dan satu yang tadi saya lupa, sebelum kesini tadi kita akan sama di kantin, benar di kantin. Dan uang yang ada di kantin itu uang halal. Dan saya mendapatkan kembalian dari kantin itu 3M. 3M. 3M itu apa? 5.500. 50-nya 2 kali ya. Jadi kalau 3M ini adalah Benar. halal. Benar. Tapi uang 5M, 50 dan 56M itu haram. Ya, tidak pernah ada sedikit pun kami terima. Tanyakan langsung kepada si Omon selaku yang mengeluarkan statement. Buktikan. Ini ya 3M. Antongin. Konsul terakhir satu lagi, konsul terakhir Andi Azwan ke saya bilang bahwa teman-teman berkas yang masih jadi tersangka ini statusnya akan P21 April ini. Sejauh mana proses tersebut? Dari dulu dia bilang P21 semenjak Agustus tahun lalu. Apakah seorang Andi Aswan yang sudah bohong berkali-kali? Ya, dia bohong soal SKN ijazah, satu bohong. Dua, dia bohong soal juga WA palsu dari Dokter Tifa. Itu jelas bohong. Dia kasih nama Dokter Tifa, dia sebarin dulu. Dan dia sebarin dulu ya, sebelum ke Al-Kartini dia sebarin dulu ke infotainment, namanya Rasis. Ya, sebelum ke kita. Jadi dia lah penyebar hoax itu. Dan itu berkali-kali bohong kalau Andi Aswan itu. Ya, udah ada.